Gaduh lagi ada di Cirebon. Kita culik aja kali ya. Nanti kita sambil jalan-jalan seram. Yang pastinya udah janjian nanti malam habis isya. Kita lihat Mas Gaduh punya cerita apa, karena belakangan dia banyak ngisi konten di channelnya di Bumi Nusantara yang perjalanannya emang keren-keren dan pastinya banyak cerita menarik yang bisa kita ikuti nanti. So, sampai ketemu nanti malam. Ini kita kasih sesajen dulu untuk Mbah Gaduh. Jalan-jalan serem Mas Gaduh. Oh, jalan-jalan serem. Iya, JJS. Jalan-jalan serem. Ikut BN lah. Oh iya bener. Tapi kalau ikut BN kayaknya saya nggak sanggup. Ya kan awalnya kamera. Ini di depan ini ininya Mas Gaduh, keratonnya. Oh itu. Iya. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa Skodi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli, tapi saya nggak sendirian. Sekarang udah bareng Bapak ganteng, Bapak loh. Ariel Noah. Bapak. ABG ganteng yang lagi mampir ke Cirebon, dan kita sekarang lagi ada di Kasepuan, bener banget. Kasepuan Cirebon, dan hari ini lumayan cukup dingin karena habis hujan ya. Dan di belakang kita ini ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Oh sana ya? Iya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, di mana dulu Wali Songo sempat kumpul bareng di. Jangan pura-pura nggak tahu dong. Benar. Ini pertama saya juga, maksudnya PR. Saya memang kontak Mas Ruli kan biar tahu. Sebenarnya apa ya, orang lokal setidaknya kan jadi guide, biar tahu. Saya juga aja masih banyak belajar juga, masih belum tahu kalau di sini memang ya. Tadi kan juga Kasepuan kan, iya. Di sini udah sampai Kasepuan nggak tahu. Pelan-pelan. Sampai sekarang ini kalau azan 7 orang Mas. Oh gitu ya. Kalau azan. Kenapa gitu? Azan 7 orang emang dari dulunya. Oh dari sana ya. Nah, ini keren. Nanti suatu saat tunggu di channel saya bahas. Promo, maaf. Ya, oke, langsung aja kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih tentang perjalanan Mas Gaduh di channel, ya bukan baru ya, tapi udah lama ya. Tapi kalau dilihat kemarin sih kayaknya punya nuansa yang baru nih Mas Gaduh. Ya. Boleh ceritain dulu nih, Bumi Nusantara itu apa, terus kemudian Mas Gaduh sebagai apa di situ, terus ngapain aja, ada hal-hal seru apa nih Mas Gaduh? Oke, sekali lagi perkenalkan saya Gaduh pribadi. Dari promo ya, dari channel Bumi Nusantara. Okay. Kalau teman-teman tahu dulu channelnya itu namanya Lapon Delok ya, tahulah teman-teman, itu kata-kata dari cerita Rumah Eyang yang sempat viral 2018 sama Mister juga. Terus di tahun kemarin 2021 itu saya ketemu Mas Bonaventura Genta. Itu dulunya dia di channel Kisah Tanah Jawa, kemudian ya karena satu hal saya juga kurang paham, terus akhirnya beliaunya keluar terus ngajak saya, ya sudah yuk. Intinya sih kalau Bumi Nusantara secara garis besar idealis kita berdua adalah kita ingin explore seluruh Nusantara. Terkait apa? Terkait pertama otomatis tentang budaya lokal, kearifan lokal, terus ada sejarahnya, mitologi, dan terutama metafisika tetap ada gitu. Jadi itu idealis, cuma beberapa perjalanan kita ya masih butuh
improvisasi dan sekali inovasi lah masih jauh lah, masih butuh masukan dari Mas Ruli juga. Segitu udah keren banget kali. Belum, masih jauh. Itu sih Mas, inti harapannya ya semoga ke depan kami tetap bisa berjalan, tetap bisa berbagi cerita tentang pengennya sih tempat-tempat yang belusukan yang bukan di Pulau Jawa aja, tapi sementara ini masih di Bali dan Pulau Jawa, belum keluar itu. Oke, langsung aja Mas. Ada keseruan apa nih yang terjadi selama perjalanan Bumi Nusantara dibentuk sampai hari ini? Kan bertiga ya perjalanan sekarangnya. Sekarang ada bertiga. Mbak Tasya ada Mas Gita juga. Apa aja nih Mas yang buat pendengar warga desa Sekaudi ini coba dibikin merinding gitu? Oh iya, ini sebelum saya lanjutkan pertanyaannya dari Mas Ruli, saya tambahkan terakhir dari sebulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu akhirnya kita ketambahan anggota baru yaitu Mbak Tasya. Mbak Tasya siapa? Teman-teman tahulah. Mbak Tasya itu ada di Ghost Ranger. Waduh, jadi pemburu hantu. Jadi ya harapannya di Nusantara itu Mbak Tasya mewakili untuk segmen yang benar-benar pure ke urusan itulah metafisika segala macam. Kalau kembali lagi tadi, kalau keseruannya ya premisnya Bumi Nusantara itu sebetulnya saat ini kita baru menemukan bahwa kita itu ingin berbagi tentang sebuah perjalanan yang sebetulnya tidak boleh diceritakan. Serunya apa? Serunya kita pasti menemukan tempat baru. Kalaupun tempat itu umum, ternyata di situ ada cerita baru, ada temuan baru yang kadang-kadang itu tidak ada di literasi bahkan. Tapi butuh kita untuk gali lebih dalam. Ya akhirnya temuan itu membuat kita ternyata Nusantara itu punya tempat-tempat yang tidak hanya bagus secara visual, tapi secara visualnya bagus, tapi ada nilai sejarahnya bagus, metafisikanya juga seru juga, maksudnya campur-campur lah. Jadi selama kita Bali dari ujung Jawa sampai ujung Jawa kita udah jalan, ya macam-macam keseruannya. Jadi ada beberapa yang kita temukan fakta-fakta baru yang ternyata itu kita nggak dapat dari literasi, kita temukan tempatnya ada yang orang nggak tahu kita temuannya ada, terus gangguan pas saat proses mencari cerita kan, kita cari cari cerita dan tempat yang nggak boleh atau yang nggak umum orang tahu lah, itu intinya. Akhirnya kita ya serunya di situ, perjuangannya itu capek teman-teman. Sebenarnya capek karena ya banyak lah di luar faktor kendala yang umum, ya ada gangguan yang kadang-kadang nggak di luar nalar ya, yang membuat kita ya akhirnya itu membutuhkan tenaga lebih, perhatian lebih ya mohon doanya aja lah, semoga kita tetap bisa berlanjut. Semoga berlanjut. Itu sih. Yang paling serem di mana dan nemuin apa aja yang mungkin selama ini Mas Gaduh belum pernah tahu gitu. Ada metafisik ini gitu di sini. Oke, kalau berbicara serem itu sebetulnya mostly hampir semua tempat yang kita datang itu selalu ini Mas, selalu selalu serem. Cuma kan kadang-kadang ada beberapa teman yang over menanggapinya, ada yang beberapa teman yang ya biasa. Tapi kalau mostly tempatnya serem. Jadi gini, di Bumi Nusantara itu perjalanan pertama kita benar-benar mengatasnamakan Bumi Nusantara itu di Bali, teman-teman. Di Bali itu kita itu datang pertama kali itu kita mau babat cerita hubungan Kebo Iwo itu tokoh di Baliaga dulu, zaman kerajaan Baliaga sebelum ada invasi Majapahit ke Bali. Kita datang ke Gua Garba yang tempatnya ternyata memang tidak boleh untuk nginep, kita nginep di sana. Dan di Bumi Nusantara itu tidak. Jadi kita itu gini, antara kameramen, talent yang in frame, ilustrator, kita itu ajak bareng. Jadi kita itu jalanin ini. Kalau malam kita jalanin benar-benar, kalau di Bali istilahnya melukat, kita melukat bareng. Habis melukat kita nanti duduk masing-masing itu berdoa lah, intinya berdoa mendekatkan diri untuk mendapatkan apa sih yang di sini ceritanya, semuanya bareng. Dan itu kalau boleh saya bilang ya Bali itu karena mungkin saya orang Jawa, masih yang agak asing, jadi sana itu ya hampir kita semua itu kalau dapetin yang berhubungan metafisika gangguan itu ya barengan semuanya, bahkan semua ngelihat. Bahkan teman-teman kalau ngelihat ada di channel kita yang kita itu lagi habis melukat bareng, terus
terus berdoa bareng di tempat gelap masing-masing bareng. Habis itu kita ada gantian, ada yang iseng moto itu sampai ada penampakan ya kedapetan kamera. Apa itu tuh, Mas? ya kayak siluet aja, maksudnya kayak ada orang berdiri putih. Cuma kalau yang nggak kerekam kamera itu banyak, jadi masing-masing itu kalau yang kita bicara di Bali itu ya, kalau di Gua Garbaya itu Mas Genta yang gentleman gitu nangis sampai di tenda itu nangis. Wah. Ya saya pun nggak tahu kan beda tenda itu nangis, maksudnya yang di luaran tenda itu riuh lah sampai riuh. Nanti yang Mas Ernestnya itu sampai akhirnya drop, nggak mau tidur di tenda, akhirnya dia balik ke hotel karena pas melukatnya itu ya di sungainya itu kan kita benar-benar malam, soalnya jam 12 malam kita melukat di sumber itu. Melukat itu kalau kita itu kumkum lah Mas kalau di Jawa, tapi kayak tempuran, itu tempuran, sumber tempuran memang. Dia yang Mas Ernest itu adalah ilustrator kita di Bumi Nusantara yang sebetulnya dia itu nggak perlu ikut, cuma saya ingin mengajak Mas Ernest ikut tuh biar dia tahu feel-nya kalau membuat ilustrasi serem itu kayak gimana feel-nya gitu loh. Akhirnya kita paksa nih, kita jegurin. Pada ngeliat apa di situ? Ya kalau Mas Ernest sampai nangis. Kalau Mas Genta itu prosesinya ya, kalau di Gua Garba awal itu yang di Bali, kita awal di Bali itu yang kita menginap pertama memang di Gua Garba. Gua Garba adalah kayak second home-nya Kebo Iwo. Jadi Kebo Iwo mostly di itu Gua Garba itu kayak ya bentuknya kayak masih ada candi di situ, pinggirnya sungai. Gelap, sungai itu Pakarisan, sungai yang termasuk salah satu sungai yang disakralkan di Bali juga. Karena sepanjang Pakarisan itu banyak peninggalan bersejarah, pura-pura segala macam lah. Mas Genta itu dari awal kita kan habis melukat kumkum, habis itu terus siangnya kita itu telusur sungai, kita tuh nemuin di sungai-sungai itu nemuin arca-arca, bahkan wajah yang itu udah sore kita jam 3 itu yang waktu itu membuat, karena yang masuk sungai waktu itu saya sama Mas Genta aja, yang lainnya kan kameramen di atas, itu yang membuat Mas Genta mungkin agak kaget karena kita dapat arca yang temuan wajah yang menurut dia itu memang arcanya itu kayak katanya Mas Genta ya, kalau saya sih biasa aja kayak ngelihat terus. Memang pas kita deketin memang kalau saya sih mikirnya ini ya mungkin karena kena runtuhan sungai, pinggir sungai banget, arcanya itu nangis, memang arcanya nangis ya, mungkin kalau saya mikirnya itu rembesan air. Cuma Mas Genta mungkin masih terbawa ya di situ karena itu juga tempat baru buat kita kan. Setelah itu kita malam di situ melukat itu, habis itu kita pas melukat itu kita itu melukat kan, mohon maaf ini kita melukat itu didampingi dengan Mas Panca dari channel Taksu Poleng yang sangat-sangat mumpuni di bidang kearifan lokal Bali. Jadi waktu kita memang kumkum itu kita mengkolaborasikan paket ritual itu ya, mengkolaborasikan antara cara Bali dan cara Jawa. Jadi bukaannya pakai cara Jawa, tutupannya cara Bali. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau dari awal itu kan ya kita pengen kumkum mandi, cuma kan itu tempatnya memang benar-benar benar-benar yang kayak sungai alami. Kita takut ular lah Mas. Jadi kita pasang dupa keliling biar wanginya ular pergi kan. Terus bunganya itu buat sabunan. Tapi gantian, kita nekat itu karena cowok semua aman dan gelap, nggak kelihatan. Habis itu kita kumkum semuanya di sungai di tempuran itu. Sudah beberapa, kalau itu saya enggak, yang lihat itu Mas Ernest, ada teman kita Mas Ernest yang ilustrator itu semua daun nyala. Daun nyalanya merah kayak merah darah itu udah pertanda yang kita mau, aduh masa nggak boleh di sini ya, bilang santai aja bro, bilang kan saya itu harus selalu memotivasi teman-teman untuk alah apa sih gitu loh, karena kalau saya ikutan nambahin, wah iya memang di sini nih batal nggak jadi ngonten gitu kan. Jadi kan saya selalu kalaupun kayak di sungai, jadi kalau bicara sungai itu sebetulnya secara fakta sebetulnya termasuk sebetulnya yang banyak tahu kan Mas Panca, itu memang waktu kita kumkum itu memang itu kan termasuk sungai Tuket Pakelisan itu juga sering dipakai buat nyuci apa ya, kalau habis pusaka juga bisa ada upacara kayak calon arang. Itu untuk membersihin semuanya di sungai. Jadi negatifnya itu ngumpul di situ. Jadi sungai itu banyak sulur-sulurnya juga. Terus memang itu lagi ngumpul, Mas Panca ngumpul, tapi tujuannya sebetulnya ngumpul mereka itu cuma buat nakut-nakutin kita aja. Buat Mas Panca ya mungkin alhamdulillah sih saya sih masih yang udahlah rame-rame ini masa lari, badan saya kecil kan, masih ada yang lebih gemuk kan, lari yang ditakutnya itu kan gitu loh. Selesai itu Mas Genta sudah yang, kalau Mas Ernest ada satu lagi itu saya nggak bisa sebut namanya, ada itu yang kru lah. Itu
kru lah 3 orang itu yang semuanya sama ngelihat semua daun itu kayak merah darah segala macam. Terus Mas Genta, kalau Mas Gentas di sungai itu sudah mulai jadi sungai ini kan sumber tempuran ya. Sungai kan alirannya gini. Ini ada yang ngalir nih. Ngelawan kayak ular. Sebetulnya ini kalau itu semua kalau saya kalau saya rasain muter terus masuk, mohon maaf kayak kalau di belakang kita kan ada celengan nih belahan pantat itu masuk situ. Wah, itu membuat ya mohon maaf ini nggak konsentrasi kan kita kumpul itu duduk kan menenangkan diri, mendekatkan diri sama yang Tuhan, bahwa kita dengan sarana atau sarono air ini ciptaan Tuhan semoga membersihkan kotoran kita sebelum kita mau prosesi berdoa di tempat selanjutnya, dan memang niat mencari cerita tentang terkait Kebo Iwo di situ kan. Itu ular. Awalnya nggak tahu ini, ternyata Mas Genta semuanya itu setelah kum besoknya, bukan hari itu, malam itu, karena malam itu tegang kan. Itu cerita bahwa aku iya juga jadi semuanya semoga kalau saya mikirnya takutnya ular beneran. Cuma ya enggak sih, maksudnya ular muter-muter karena jaraknya itu gini loh, kayak Mas Uli di situ, saya di sini duduk, itu kita nggak boleh deketan, itu memang kalau itu ularnya muter. Itu udah, itu yang di sungai itu. Habis kita naik ke atas, kita di depan candinya, di depan Gua Garba itu, karena ada tempat berdoa masing-masing, kita situ bener-bener ganti baju, duduk, fokus, kan gelap gulita diterangi bulan waktu itu. Kita berdoa dengan agama masing-masing. Semedilah mencari ketenangan apapun itu udah macam-macam itu. Jadi kalau itu sebelum muncul siluet ya, kalau dari semuanya gantian itu dari arah sungai itu memang banyak bermunculan. Jadi ada yang modelnya perempuan, ada yang modelnya kayak ini loh, kayak prajurit Bali zaman dulu, itu banyak. Versi Mas Panca aman karena yang kayak sosok-sosok yang jeleknya apa segala macam itu hanya mantau dari jauh. Terus yang kayak sosok-sosok yang menyerupai prajurit-prajurit atau punggawa, saya kurang paham itu sifatnya hanya melihat, memantau, aman. Kita di situ puncaknya ada teman kita yang ikut melukat juga, cuma dia inisiatif putus doanya di situ tengah karena dia nggak nyaman, dia pindah geser deket tenda, dia moto tempat di bawah kita semedi. Itu di atasnya itu siluet, jadi kayak orang gini. Wow. Itu ada, kita lihat siluet benar-benar. Itu fotonya ada. Ada, kita tayangin juga. Cuma kita nggak mau nambah-nambahin apa, kita ngomong cepat. Ya itu penampakan mungkin kebetulan aja handphonenya nangkep. Kami pakai handphone, nggak pakai apa, pakai handphonenya. Padahal gelap gulita. Waduh. Jadi ada beberapa orang yang di tenda, termasuk kru kita yang memang nggak ikut prosesi, duduk di tenda. Dia pergi ke tenda juga. Di bawah kita berdoa, di atas kita berdoa, itu nampak itu udah. Itu puncaknya. Bagi saya fine. Saya udah ngomong, kalau saya merasa udahlah ya nggak nyaman, tapi sudahlah, memang niatnya memang ini bukan tempat buat nginep gitu loh. Karena kita taunya, mohon maaf ini kita nggak masuk kurang ajar, kita udah izin, cuma kita baru tahu kalau di situ itu memang jarang, event orang Bali lokal sendiri itu nggak berani nginep situ. Kita baru tahunya besoknya setelah ada orang cagar budaya datang bersih lagi kerja bakti, baru ceritain, loh Mas kok berani nginep sini? Karena memang di situ itu seringnya sih kayak sosok-sosok besar hitam itu sering muncul. Malam itu ada, cuma sekelebatan, semuanya ngelihat. Selesai kan, sudah itu putus selesai. Akhirnya diputuskan siapa yang berani nginep sini, karena dengan fenomena yang di malam berikutnya maksudnya. Di malam yang sama. Itu kita doa malam sampai jam 1 malam, diputuskan siapa yang mau tidur di sini, siapa yang enggak. Akhirnya yang tidur situ akhirnya cuma 6 orang. 6 orang itu dia 6 orang, 2 tenda. 2 tenda 6 orang 3-3. Akhirnya saya sama Mas Genta pisah, saya sama Panca sama Blima Nuhadi, orang lokal juga, orang Gianyar. Terus waktu itu siapa ya? Waktu itu pokoknya satu tenda lagi bertiga. Ada Mas Genta, yang lainnya Ernest Gelamanya udah pulang. Termasuk teman kita yang moto itu juga pulang. Karena sudah ini daripada nanti malah mengganggu penggalian sebuah cerita. Karena kita pengennya pas tidur kalau ada apa-apa bangun malam nyari apa, sengaja memang gitu. Karena saya malam itu juga sempat terbangun, terus saya buka keluar, duduk lagi, ya merenung lah. Maksudnya merenung, berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, niatku sini cuma mau cari cerita, jangan diganggu, selesai. Ternyata malam itu saya sudah enak, saya nggak tidur tapi diam.
Mas Panjat tidur, Mas Bliadi tidur, tenda sebelah ternyata Genta juga ngerasain. Saya udah ngerasain nih, tenda itu udah mulai banyak nih, kayak ngeliling anak-anak kecil banyak banget, suaranya riuh. Cuma saya nyantai, ternyata Mas Gentanya di situ rasa. Bahkan kalau Mas Genta katanya sampai ya secara visual yang dia tuh WA saya tak silent toh. Memang nggak tak baca, sopo WA Genta tak biarin. Saya maksudnya juga mohon maaf nih, bukan ada niat ngerjain Genta. Maksudnya ini malam pertama kita di Bali mau ngonten episode Kebo Iwa, mau nggak mau Genta harus kuat. Ini baru malam pertama gitu loh, masih belum pertama bener. Akhirnya Genta itu ternyata sampai subuh nggak tidur, nangis. Sosok Genta yang gagah. Jadi ceritain sama dia nangis itu nangis ketakutan, benar-benar ketakutan. Karena bagi Genta itu bukan suara tiba-tiba bus muncul wajah mempes hilang, kayak bus gitu muncul bus hilang, itu kan. Dan anak kecil itu wujudnya bukan. Anak kecil terus macam-macam. Terus kalau versi Panjanya sendiri bahwa kecampur. Jadi waktu kita duduk semuanya itu habis melukat terus duduk sembahyang semedi atau whatever lah namanya, masing-masing dengan keyakinan itu. Di Bali itu kan ada aliran namanya pengiwa, Mas. Pengiwa itu ya kurang baik lah, itu melihat dari jauh ya biasa, terus ngetes nguji gitu lah. Jadi campur. Jadi efeknya malam itu sampai pagi ya mohon maaf, akhirnya membuat efeknya itu ketakutannya itu mix. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan sosok mana aja, nggak campur. Campur antara yang dari sungai, campur antara penunggu yang di candinya, campur antara yang dari kiriman orang, itu campur. Yang agak lemah posisi malam itu memang Mas Genta yang nginep. Yang lainnya lemah kan, akhirnya merasa nggak kuat, pulang kan ke hotel, tidur hotel. Mas Genta ke di situ karena Mas Genta kan talentnya yang bakal inframe, mau nggak mau yang harus cerita kan. Yang akhirnya Mas Genta yang memang ya sampai pagi nangis, yang membuat besoknya kita syuting di lokasi yang sama tapi siangnya untuk menceritakan sejarahnya di tempat itu. Dia udah teler, udah capek, udah dia cerita nangis itu. Paginya kita didatengin orang cagar alam yang kerja bakti, loh Mas kok berani nginep sini, bukan dilarang, udah izin, udah, oh iya memang nggak apa-apa, cuma nggak ada yang berani nginep sini, kenapa? Ceritain macam-macam. Wah Genta malah, waduh, berarti semalam ini dong, bilang ya wes lah, udah itu yang di Gua Garba. Setelah itu ya makin kesini kita dapat temuannya, ketakutan, gangguan atau apapun itu makin banyak, sampai akhirnya kita memutuskan di hari ketiga atau 4 saya lupa, kita tuh ada sesi private tanpa direkam, tanpa bikin konten. Saya sama Mas Genta lari nih jam 2 malam ke pura-pura tua yang ada air genangan atau apa. Saya ngajak Mas Genta, ayo kum buat uji nyali. Ya, itu memang terus dan ternyata memang apa ya, itulah teman-teman yang namanya tempat ya, gangguannya banyak lah, sampai bingung Mas. Saya itu bilang kalau di Bali itu sampai yang wajahnya kalau orang-orang bilang kayak celulu itu kita diliatin, kayak orang kayak wujud-wujud terang-derang dan kita diliatin macam-macam lah. Kalau cuma hanya sosok-sosok yang kayak orang bilang gendruwo, mbak-mbak, halah itu udah almost hampir tiap malam ya kita digangguin gitu. Tapi kita kan harus tetap istiqomah nyari sebuah cerita. Cuma memang akhirnya kita dapat hal-hal yang apa ya, misal nih kayak kita di Pura Gua Lawa itu tidak semua orang bisa masuk, bahkan orang Bali pun dilarang masuk di Gua Lawanya. Kita datang tiba-tiba disamperin sama pemangkunya, juru mangkunya, katanya dewa beliau menyuruh kita untuk masuk. Dapat spesial undangan kayak gitu, yang itu akhirnya kita dapat visualnya dalam Gua Lawa yang memang apa ya, memang nggak boleh didokumentasikan juga sih. Kita masuk ke situ itu maksudnya privilege-nya kita dapat juga, maksudnya dan di tempat hajaran itu sampai kita kan sampai akhirnya ngonten itu di Gianyar sampai ujungnya di Nusa Penida itu kayak di puranya Ratu Kidul di Bali itu ternyata. Dan sampai kita menemukan fakta di Bali itu ada hubungan Kebo Iwa beneran antara Guru Besar Nusantara Darat sama Guru Besar Nusantara Laut yang berhubungan dengan Ratu Kidul. Kita ketemuannya yang terakhir itu di Nusa Penida. Selesainya ceritanya justru ke Jawa Timur, ke Gunung Wilis. Kita pindah ke Gunung Wilis ke Jawa Timur akhirnya. Tempat terakhirnya Kebo Iwa, kita cerita sama, di sana gangguannya sama. Tapi ya kita tuntaskan. Itu sih kalau yang episode Bali. Kali episode sebelum-sebelumnya ya wis. Setelahnya banyak aja. Oke. Wah, seru banget sih ya. Itu baru episode 1 yang Kebo Iwa ya. Kebo Iwa kita itu 9 episode. 9 episode. Maksudnya perjalanan pertama
Bumi Nusantara tuh di Kebo Iwe dan nemuin banyak hal. Ya tadi metafisiknya udah semua ya nggak semua sih, itu secuil ya, tapi udah serem banget. Dan kalau mau tahu lengkapnya mungkin bisa langsung aja ya karena experience-nya itu nanti kalau nonton, mestinya perwakilan per tempat kita, bahkan ada tempat ini lupa kan, ada kita namanya di Tebing Tegalinga itu, yang saya itu pernah kesana sendiri lepas maghrib. Saya pernah kesana sendiri waktu nggak ngonten, waktu masih di Labuan Delok. Saya rekam sendiri, aman, fans. Saya bisa memastikan untuk kita bakal ngecamp di situ di hari H waktu sama Bumi Nusantara. Kita sudah siapkan alat mau ngecamp. Kita padahal baju datang itu banyak, berlapan orang, batal karena semuanya diliatin cewek rambutnya gimbal gede di atas batu, nangis. Bukan nangis, kayak bersenandung, nangis tapi bersenandung sedih. Dan gak satu orang, semua. Saya putuskan untuk pulang, gak nginep malam itu. Kita hanya ngonten, kita datang sebelum maghrib. Kita cemen lah, jam 8 udah pulang. Karena pinggirnya itu kayak tebing langsung sungai. Saya takutnya nanti kalau ada yang takut lari, kepleset, celaka. Kita putuskan pulang. Kita pulang, jalan malam pun yang kuping kanan kiri itu nangisnya masih ngikutin itu, kita masih. Jadi ngasain, karena bahkan Beli Panca yang orang lokal pun udah ngomong dari awal, wah iya ini terus. Jadi ya dia kan sudah biasa ya, nggak takut ya. Kita kan bukan orang Bali, maksudnya awam itu yang itu semua Mas. Jadi ngelihat bareng gitu ya, ngelihatnya nggak bareng, misalnya ngelihatnya gantian. Habis itu ada di titik yang kita sudah nggak enak nih, sampai kita bikin api unggun, api-api. Tiba-tiba bunyi suara itu bareng, nengoknya bareng di tempat yang sama, nyanterin sama, pada ngeliatin semua. Nah udahlah, kita putusin lah. Udah pada pucet, yang ini udah ilustrator Ernest sudah nggak nyaman, segala macam nggak nyaman daripada ini kan, ya udahlah kita putuskan pulang malam itu. Ya kita gagal nginep, tapi ceritanya dapat karena memang di situ memang tempat tempaan untuk gangguan, segala puncak gangguan. Karena gini teman-teman, kita di semua tempat itu kita tetap selalu mengadakan uji nyali. Bukan untuk ini ya, bukan untuk kurang ajar. Maksudnya kita ingin melihat, ya kita dapat cerita yang berhubungan sejarah. Cuma kita mau melihat fenomena metafisik apa sih di sini yang ada dominannya. Ternyata jeleknya ini, bagusnya ini. Itu. Oke. Kayaknya nanti kita ngobrol lagi kalau ketemu lagi Mas Gadu ya. Karena ceritanya nggak akan cukup nih, karena saya juga harus menghargai Mas Gadu udah jauh-jauh datang, ini lagi istirahat, saya culik gitu ke sini kan. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan bisa Mas Gadu, mungkin juga Mas Genta kalau berkenan ya. Juga Mas Genta tuh. Mas Genta. Cuma ya, kantornya bos kita itu lagi kena apa kemarin ini ya, lockdown ya. Lagi kena lockdown. Jadi iya. Mbak Tasya juga mungkin nanti barangkali bisa ya. Oh iya, Mbak Tasya bisa. Mbak Tasya posisi di Jakarta kan. Di Jakarta. Oke, itu dia warga desa Skodi. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sejauh ini, dan nanti akan kembali lagi entah dengan siapa, mungkin dengan Mas Gadu lagi atau dengan yang lainnya, atau mungkin dengan Mister, Mbak Devi, yang pastinya tetap di channel di Siwaraisi. Di like, subscribe, kayak YouTuber ya. And comment, dan jangan lupa juga mampir di channelnya Mas Gadu. Ada Bumi Nusantara ya Mas ya. Oke, saya Raden Ruli pamit. Saya Gadu pribadi. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.